Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Afrita dengan NIM C1C0191065 dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi wireless e-commerce dengan mata kuliah e-bisnis, dosen pengampu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. Industri 4.0 adalah area baru di mana internet hal-hal bersamaan dengan siberfisikal, sistem saling berhubungan dengan cara kombinasi, perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Nah, untuk society 5.0 itu masyarakat yang terpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. E-commerce di era industri 4.0. Industri pada umumnya mempunyai prosedur standar dan operasionalnya, mulai dari penyediaan bahan mentah sampai menghasilkan suatu produk hingga sampai ke konsumen. Pada era industri 4.0, semua prosedur tersebut sudah menggunakan otomatis cerdas. E-commerce lahir sebelum industri 4.0, di mana e-commerce sendiri merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Transaksi bisnis merupakan bagian kegiatan yang dilakukan di dunia industri. Jadi bisa dikatakan secara umum bahwa e-commerce merupakan berhubungan dengan berkesinambungan dengan industri 4.0. Industri 4.0 fokus pada industri manufaktur, terotomatisasi, cerdas, dan berkembang di banyak sektor, sehingga akan menciptakan produk yang banyak dan berkualitas di berbagai sektor. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan transaksi bisnis, terutama pada e-commerce. Dalam dimensi teknologi, e-commerce terdapat ubiquity dan global reach, bisa dikatakan di mana-mana dan menjangkau lintas batas negara. Makanya bahwa e-commerce bisa diakses di mana-mana dengan menggunakan internet. Pada industri 4.0, hal tersebut menjadi sangat penting, seperti pengontrolan produksi bisa dikontrol melalui smartphone dan diakses di mana saja, sehingga ubiquity dan global reach pada e-commerce menyesuaikan teknologinya. E-commerce dan industri 4.0 memiliki hubungan yang selaras dan berbanding lurus karena dari segi teknologi, e-commerce akan menyesuaikan teknologinya dengan teknologi yang ada pada era industri 4.0. Kemudian industri 4.0 juga memanfaatkan e-commerce dalam operasionalnya, sehingga e-commerce di era industri 4.0 akan lebih berkembang dan maju lagi. E-commerce di era society 5.0. Dalam society 5.0 digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung pada teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua terintegrasi dengan smartphone. Dalam transaksi bisnis, masyarakat juga sudah tergantung dengan teknologi sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Dengan hal ini, maka e-commerce akan menjadi
primadona dalam transaksi bisnis, sehingga prospeknya semakin cerah. Ini juga merupakan salah satu pendongkrak munculnya perusahaan-perusahaan startup baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam kerangka e-commerce, terdapat orang yang merupakan bagian dari masyarakat secara Society 5.0. Kebijakan dan peraturan dalam e-commerce ini akan disesuaikan pada era Society 5.0 sesuai dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Kemudian pemasaran dan perikanan pada e-commerce di era Society 5.0 akan semakin mudah karena masyarakat sudah terhubung ke internet dan menjadi gaya hidup mereka. Dari pembahasan kerangka, dimensi, dan teknologi antara e-commerce dan Society 5.0 dapat dibuktikan bahwa e-commerce memiliki tujuan dan hubungan yang selaras dengan Society 5.0 yang mempunyai tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat dari segi teknologi e-commerce, menyesuaikan perkembangan teknologi dengan Society 5.0. Nah, selanjutnya yaitu dampak industri 4.0 dan Society 5.0 terhadap e-commerce. Produk yang ditransaksikan dalam e-commerce akan semakin beragam. Era industri 4.0 akan banyak melahirkan produk-produk baru di berbagai bidang. Kemudian pada era Society 5.0, kehidupan masyarakat sudah berbasis pada teknologi digital dan transaksi online, sehingga e-commerce otomatis akan mentransaksikan produk yang beragam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara online. Nah, pertumbuhan perusahaan startup akan meningkat secara signifikan karena di era industri 4.0 dan Society 5.0 akan melahirkan produk yang beragam dan transaksi bisnis yang semakin tinggi. Kemudian kebutuhan akan produk juga semakin tinggi. Nah, otomatis akan bermunculan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi itu semua, terutama perusahaan startup. Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu e-commerce sebagai pendukung pemasaran. Nah, sistem pemasaran di berbagai perusahaan sangatlah bervariasi. Dengan sekarang masih banyak yang menggunakan sistem offline seperti pemasaran lewat brosur, spanduk, pamflet, stiker, atau media lainnya. Nah, perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna menunjang keunggulan dari suatu perusahaan harus dilakukan dengan kebijakan yang berfokus pada metode pemasaran pada perusahaan secara online. Nah, salah satunya itu yaitu dengan melalui e-commerce ini. Nah, terus proses yang ada dalam e-commerce itu sendiri, yang pertama itu presentasi elektronis, pembuatan website nih untuk produk dan layanan. Terus ada juga pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Terus juga ada otomatis akun pelanggan secara aman. Dan yang terakhir itu ada pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis e-commerce. Aktivitas-aktivitas perdagangan secara online yang ada, baik itu berupa produk, barang, ataupun jasa, dibagi ke dalam dua jenis, yaitu e-commerce yang business to customer, atau sering kita kenal dengan B2C, dan business to business, yang sering kita kenal dengan B2B, melalui media internet. Dengan adanya perkembangan yang ada, jadi ada dua jenis e-commerce tersebut berkembang lagi menjadi dua macam. Nah, di antaranya customer to customer atau C2C dan government to nation atau G2N gitu, dan lainnya. Nah, terus apa sih manfaat dari e-commerce itu sendiri? Manfaat dari e-commerce itu yaitu adalah sangat disarankan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan, memperlihatkan bahwa e-commerce dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, yaitu menarik konsumen untuk tetap bertahan. Nah, yang mana mendapatkan pelanggan baru itu digunakan e-commerce memungkinkan perusahaan tersebut
mendapat pelanggan baru, baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar di luar negeri. Nah, menarik konsumen untuk tetap bertahan dengan adanya strategi harga, produk, kemasan, informasi, pelayanan, dan lainnya bisa membuat para konsumen tetap bertahan. Nah, terus apa sih dampak dari e-commerce terhadap dunia bisnis? E-commerce mempunyai dampak pada akselerasi pertumbuhan direct marketing ya, yang secara tradisional berbasis katalog dan telemarketing. Kemunculan e-commerce memberi beberapa dampak positif bagi aktivitas pemasaran. Yang pertama, itu memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif ya dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet. Terus yang kedua, menciptakan saluran distribusi baru. Dan yang ketiga, yaitu memberikan penghematan signifikan dalam biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi. Nah, terus apa sih manfaat e-commerce bagi organisasi, konsumen, dan masyarakat luas bagi organisasi? Nah, bagi organisasi sendiri, yaitu memperluas pasar hingga mencangkup pasar nasional bagi pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Nah, yang kedua yaitu menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi. Nah, terus bagi konsumen, manfaat yang didapatkan adalah memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lain setiap jam atau setiap saat, 7 hari 24 jam, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lain banyak kepada pelanggan, dan juga memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk dan jasa lebih murah, serta produk yang terdigitalisasi. Nah, bagi masyarakat luas, yaitu memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah, memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga murah. Nah, sangat banyak manfaat dari e-commerce itu. Nah, terus ada dampak positif dan negatif dari e-commerce bagi dunia bisnis. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi nasional. Dapat meningkatkan pangsa pasar, terus juga menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, dan yang lain-lain. Nah, terus apa sih dampak negatifnya? Nah, dampak negatif dari e-commerce bagi dunia bisnis yaitu adalah kehilangan segi finansial secara langsung gitu. Nah, terus juga pencurian informasi rahasia yang berharga. Nah, gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Nah, dampak negatif yang terakhir yaitu adalah kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Nah, jadi dari penjelasan tadi, kesimpulan e-commerce di era industri 4.0 dan Society 5.0, yang mana era industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan era transformasi teknologi analog menjadi digital. Nah, teknologi yang ada pada Society 5.0 merupakan kelanjutan dari teknologi industri 4.0. Transformasi digital telah mengubah cara hidup masyarakat dan industri, sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap kemajuan e-commerce. Nah, yang selanjutnya yaitu keselarasan teknologi terjadi antara e-commerce dengan teknologi era industri 4.0 dan society 5.0. Nah, di mana teknologi e-commerce mengikuti dan menyesuaikan teknologinya dengan masing-masing era tersebut. Era industri 4.0 dan society 5.0 banyak memberikan dampak positif secara umum terhadap e-commerce itu sendiri, sehingga prospek pertumbuhan e-commerce itu akan semakin baik di masa yang akan datang.
Nah, terus kesimpulan e-commerce sebagai pendukung pemasaran. Nah, yang mana dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia pendidikan dan dunia bisnis pada umumnya agar lebih kompetitif. Nah, perusahaan atau dunia pendidikan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam usahanya. Nah, salah satu jenis implementasi itu adalah teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan e-commerce tadi. Nah, untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan dari e-commerce tadi, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat kemanapun. Nah, untuk penjelasan tadi saya mendapatkan membaca dari artikel yang ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang mau lebih lanjut tentang artikelnya, nanti boleh diklik di PPT ini. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang e-commerce itu sendiri. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.